Pemirsa, di informasi berikutnya, selebritas Onadio Leonardo terjerat kasus narkoba hingga pengeroyokan seorang pemuda di lingkungan masjid di Sumatera Utara menjadi berita mengemuka selama sepekan. Kami rangkum selengkapnya dalam kasus utama. Seorang pemuda dikeroyok 5 pria di lingkungan masjid di Sibolga, Sumatera Utara. Tubuhnya diseret keluar dan ditaruh di tepi jalan. Nyawa pria itu tak tertolong karena luka di bagian kepala. Setelah diautopsi, pemuda asal Aceh itu dimakamkan di Aik Manis, Sibolga Selatan. Peristiwa bermula saat korban hendak beristirahat di dalam masjid, namun salah satu pria melarang lalu memanggil rekan-rekannya untuk menganiaya korban. Rangkaian penyidikan mengungkap motif di balik penganiayaan. Para tersangka tak senang pemuda yang berprofesi sebagai nelayan itu tidur di masjid. 5 tersangka telah diamankan polisi dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Selebritas Onadio Leonardo dan istrinya, Baby Priscilia, ditangkap di kediamannya di Rempoa, Tangerang Selatan, Banten. Petugas mengamankan barang bukti 1 lembar kertas papir, 1 plastik klip dan sisa batang ganja. Baby dipulangkan setelah tes urinnya menunjukkan hasil negatif. Sementara hasil tes urin Onat dinyatakan positif. Setelah menjalani asesmen di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta, ia dinilai hanya sebagai pengguna dan tidak terlibat dalam jaringan narkoba. Onat kemudian dikirim ke panti rehabilitasi ketergantungan narkotika untuk menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Gudang penyimpanan oksigen di Desa Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, porak-poranda setelah terjadi ledakan hebat. Kerasnya ledakan menyebabkan 1 orang karyawan tewas mengenaskan di lokasi kejadian dan 1 warga yang tengah membeli oksigen meninggal dunia setibanya di rumah sakit. Selain itu, 6 rumah warga di sekitar gudang juga rusak. Beberapa atap rumah plafon serta kaca jendela pecah. Hasil pemeriksaan sementara, ledakan dipicu oleh kebocoran pada regulator tabung gas oksigen. Di Kendal, Jawa Tengah, 6 mahasiswa yang sedang KKN meninggal dunia terseret arus saat bermain di Sungai Jolinggo. Satu persatu jenazah mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang itu berhasil ditemukan oleh tim SAR. Peristiwa pada 4 November tersebut bermula kala 15 mahasiswa bermain air di sungai, namun tiba-tiba terjadi banjir bandang. 9 orang berhasil selamat dan 6 lainnya terseret arus. Jenazah 6 mahasiswa yang terdiri dari 3 perempuan dan 3 laki-laki telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Berdalih sakit hati hubungannya tak berlanjut, pria 54 tahun tega menghabisi nyawa kekasihnya di Sleman, Yogyakarta. Menjadi dalang pembunuhan seorang janda beranak 1, pelaku yang sempat kabur ke Magelang akhirnya diamankan polisi. Tersangka yang bekerja sebagai sopir mobil rental berdalih selalu memberi uang 5 juta rupiah per bulan kepada korban. Harapannya agar hubungan mereka berlanjut ke jenjang pernikahan, namun ternyata ditolak korban. Kini tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara.